Oke, bertemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto. Kali ini agak sedikit berbeda, saya tidak akan memaparkan materi, tetapi di sini yang akan saya bagikan adalah saya mencoba menganalisa jurnal yang satu, artikel jurnal ini, artikel penelitian. Ini menarik bagi saya karena artikel ini menyampaikan atau mengajukan suatu hal yang penting yang mungkin nanti kedepannya akan menjadi bagian dari ilmu akuntansi kita. Oke, jadi nanti saya akan memberikan highlight pada beberapa hal yang menarik, ya, yang mungkin nanti akan berguna juga bagi teman-teman, bagi accounting scholars atau teman-teman lain yang memang tertarik dengan bidang akuntansi dan sistem informasi. Artikel ini judulnya Triple Entry Accounting with Blockchain, How Far Have We Come? Ini yang nulis oleh Cynthia Wei Chai. Dan artikel ini dimuat pada tahun 2019. Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand Journal. Nah, kenapa saya tertarik dengan judul ini? Karena dari artikel ini, dari judulnya saja sudah ada dua hal yang sangat menarik, yaitu akuntansi dan blockchain. Akuntansi dan blockchain ini tentu akan ada hubungannya sebenarnya satu sama lain. Teman-teman atau yang menyimak video ini tentu beberapa sudah tahu apa itu blockchain ya. Blockchain ini sebenarnya suatu teknologi yang bisa menjadi, nggak bisa kita sebut teknologi ini ya, penyimpan informasi, kemudian untuk komunikasi antar pihak yang sedang bertransaksi dan lain sebagainya. Jadi nanti di sini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya masa depan akuntansi ketika kita menggunakan teknologi yang namanya blockchain. Apakah mungkin akuntansi itu diterapkan dengan menggunakan teknologi baru ini? Jadi harapan saya nanti dari ulasan singkat saya ini, teman-teman yang terutama yang akuntansi itu juga menyadari bahwa mempelajari teknologi itu menjadi hal yang penting di era sekarang ini. Dan secara khusus artikel jurnal ini juga saya jadikan tugas untuk mahasiswa kelas Database Management System di Prodi Akuntansi. Nah, mengapa saya berikan artikel ini? Di sini sudah saya sampaikan alasan saya. Artikel ini saya berikan kepada teman-teman peserta kelas Database Management System agar teman-teman juga semakin familiar, terutama yang dari akuntansi, semakin sering mendengar istilah blockchain, semakin familiar dengan teknologi baru ini. Blockchain, Bitcoin, cryptocurrency itu nanti akan menjadi istilah yang tentu di masa depan itu sudah bukan hal yang aneh untuk didengarkan lagi, terutama bagi accounting scholars, bagi para pembelajar akuntansi. Itu. Nah, blockchain juga dikenal sebagai contoh basis data dengan teknologi terbaru. Maka karena saya mengampu kelas Database Management System untuk prodi akuntansi, saya coba berikan hal ini. Oke, kemudian artikel ini juga bayangan saya akan semakin relevan dengan kita yang dari akuntansi, karena artikel ini menyampaikan konsep pencatatan akuntansi triple entry, ya triple entry accounting. Nanti akan kita lihat apa itu triple entry accounting, yang dapat menjamin semakin terjadinya transparansi informasi akuntansi. Nah, maka dari kalimat ini teman-teman yang dari akuntansi akan semakin realize, semakin menyadari bahwa memang pada dasarnya akuntansi itu dari sekarang hingga masa depan itu tidak akan bisa dipisahkan dari teknologi kan gitu. Bahkan dari tulisan dari kalimat saya ini, ya, saya menyampaikan di sana accounting information transparency atau transparansi informasi akuntansi itu nanti diharapkan akan semakin terjamin, akan semakin terjadi ketika triple entry accounting ini bisa diterapkan dengan menggunakan teknologi blockchain. Maka kemudian harapan saya setelah menyimak dan membaca artikel ini, artikel penelitian ini,
pemahaman kita mengenai akuntansi dan basis data itu akan semakin terbarui atau semakin terupdate. Oke, kita mulai dulu beberapa hal yang menarik bagi saya. Oke, kalau dari dari introduction, dari latar belakang, ini si penulis merecall, membawa kita kembali ke bagaimana sih sejarahnya akuntansi itu, ya, akuntansi keuangan. Maka dia menyebutkan di sini, modern financial accounting has been based on double entry system for more than 600 years. Since the time of Father Luca Bartolomeo de Pacioli menemukan hal itu. Ya, maka ini tentu sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh teman-teman dari akuntansi, bahwa kita mengenal sosok yang namanya Luca Pacioli. Ya. Ada yang bilang dia ini rahib, kemudian dia juga seorang matematikawan kan gitu ya, saintis gitu, bidangnya matematika. Kalau teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah akuntansi pengantar, tentu harusnya ingat di mata kuliah itu disebutkan Luca Pacioli inilah yang kemudian dikenal sebagai bapak akuntansi. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali mempopulerkan sistem akuntansi, sistem pencatatan akuntansi dengan double entry. Dan konsep itu beliau tuangkan dalam buku, judulnya panjang ini bukunya ya, saya sendiri tidak bisa selalu mengingat full, tetapi dari judulnya buku itu ada istilah-istilah summa de arithmetica kalau saya tidak salah ingat ya. Karena beliau memang matematikawan kan gitu ya. Tetapi dalam buku itu beliau memasukkan konsep ini, double entry system. Dan akhirnya double entry system itulah yang dipakai sampai sekarang. Bayangkan saja 600 tahun dia bertahan kan gitu ya. Dipakai sampai sekarang dan kemudian kita kenal sebagai salah satu bagian dari akuntansi. Nah, kenapa kok bisa bertahan selama itu 600 tahun kan gitu ceritanya. Maka si penulis ini kemudian mengatakan companies benefit significantly from this system as it facilitates the creation of accurate financial reports and reduces errors and fraudulent activities. Jadi konsep double entry ini memang bisa bertahan sekian lama karena ternyata setelah dijalani oleh perusahaan-perusahaan memang manfaatnya banyak sekali, terutama terkait dengan akurasi dari laporan keuangan. Jadi double entry accounting system ini memungkinkan perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Kemudian bisa menghindarkan dari beberapa kesalahan dan juga menghindarkan dari aktivitas-aktivitas yang berbasis kecurangan kan gitu ya. Fraudulent activities. Kita harus selalu ingat bahwa di akuntansi itu yang namanya kecurangan atau fraud itu besar kemungkinan terjadi. Sudah pakai double entry system aja masih bisa terjadi fraud kan gitu. Nah, kemudian ini yang menarik dari si penulis, dia mengatakan kita bisa menyebut double entry accounting ini banyak manfaatnya, akuntabilitas, keakuratan, ya, mengurangi kesalahan, mengurangi fraud, tetapi kemudian dia memberikan insight yang lain. However, as manager oversee the double entry system independently and internally, there are inherent trust and transparency issue for outsider. Jadi si penulis ini menyampaikan ke kita bahwa memang di satu sisi ini sistem double entry ini banyak manfaatnya, terutama bagi perusahaan kalau mau menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Tetapi di sisi yang lain ada isu yang muncul di sana, yaitu isu mengenai trust, kepercayaan dan transparansi. Dari siapa? Dari pihak luar perusahaan. Kita tidak melihat dari sisi perusahaan internal ya. Kalau dari sisi internal it's okay lah kan gitu ya. Selama perusahaan punya bukti transaksi, kemudian buktinya valid dan lain sebagainya, it's no problem with transparansi kan gitu. Tapi kemudian di sini diingatkan, kalau perusahaan itu membuat laporan keuangan itu kan juga kaitannya dengan pihak luar. Maka inilah sebenarnya konsep akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan, financial accounting itu sebenarnya salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pihak luar, pemerintah, shareholders dan lain sebagainya.
Nah, maka dia mengangkat ini. Terus gimana nih dengan isu transparansi dan trust dari pihak luar? Apakah double entry accounting ini sudah bisa menjamin itu akan terpenuhi kan gitu. Nah, kemudian di bagian berikutnya kalau dibaca nanti intinya sebenarnya terkait dengan trust, terkait dengan transparansi itu kemudian dimediasi oleh auditor kan gitu ceritanya, oleh auditor eksternal. Dia akan ngecek apakah bukti transaksinya lengkap, valid dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini disebutkan independent external auditors are required to verify the company's financial information to ensure the integrity of financial information. Kita tahu auditor eksternal itu tugasnya adalah untuk ini ya, memastikan menjamin integritas dari informasi keuangan. Nah, cuman masalahnya di sini disebutkan current accounting and auditing practices are costly, laborious, and time consuming. Ya. Mungkin nanti akan ada satu video dari saya yang isinya cerita dari teman-teman yang auditor eksternal ini ya. Tetapi di sini disclaimer dari penulisnya adalah kegiatan auditing itu dan beberapa kegiatan akuntansi dan auditing itu costly ya. Akan mengeluarkan cost yang cukup besar, kemudian time consuming ya, membutuhkan waktu yang banyak untuk selesai kan gitu. Nah, terus gimana? Apakah kemudian hanya akan dibiarkan begitu saja? Kan tentu tidak. Ya, apalagi kalau kita bicara fraud itu kan akan selalu menghantui nih ya kalau kita bicara tentang akuntansi dan keuangan. Maka di sini si penulis menyatakan one method of preventing fraud is to make it extremely difficult to be concealed. Salah satu metode untuk mencegah fraud itu adalah kita atau perusahaan atau siapapun itu harus membuat kondisi di mana fraud itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Terus praktisnya gimana? Ya sudah gampangnya, mudahnya tingkatkanlah transparansi dari informasi akuntansi. Semakin transparan informasi akuntansinya, fraud itu akan semakin sulit dilakukan. Oke, terus berarti apakah sudah ada langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi informasi akuntansi? Penulis mengatakan there has been a range of efforts to improve accounting information transparency. Sudah ada banyak sekali langkah yang dilakukan, usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi informasi akuntansi. Contoh yang disebutkan di sini yang saya highlight, misalnya muncul integrated reporting. Ya, integrated reporting has been developed as a framework to communicate financial and other value relevant information to investors. Jadi integrated reporting ini kalau nanti teman-teman lihat, contohnya nanti ya di internet itu beberapa perusahaan bisa menyampaikan di sana. Laporan ini tidak hanya laporan keuangannya saja, tetapi juga laporan-laporan lain yang menunjukkan informasi non-keuangan, tetapi value relevant, tetapi memiliki nilai relevansi yang tinggi bagi investor. Tujuannya apa? Tujuannya agar pihak luar itu tadi, ya, investor itu bisa semakin paham, semakin melihat bahwa memang informasi akuntansi dari perusahaan ini sangatlah transparan, semua hal itu disampaikan dengan benar. Nah, kemudian di sini yang menarik, dia mulai menunjukkan tahun 2009 itu mulailah muncul Bitcoin kan gitu ya. Bitcoin dengan teknologi blockchain di dalamnya kan gitu. Ya, Bitcoin ini memang sampai sekarang semakin menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk bertransaksi kan gitu ya. Bahkan dulu kita sempat mengenal adanya ransomware itu ya, salah satu serangan komputer di mana sistem komputernya diserang habis-habisan, tidak bisa digunakan, ya, semacam di hijack gitu. Kemudian nanti kalau kita mau sistem komputer kita kembali, kita harus membayar tebusan dengan menggunakan Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan Bitcoin is a revolutionary method of value transfer. Tadi saya mengatakan Bitcoin itu bisa untuk transaksi kan gitu ya, maka dia menyebutkan juga Bitcoin adalah metode revolusioner untuk melakukan transfer nilai. Disebut revolusioner karena memang secara prinsip itu sangat berbeda dengan
media-media yang lainnya yang selama ini kita kenal sebelum adanya Bitcoin. Nah, maka kemudian di sini, in addition to its original application in currency, blockchain quickly became used in other industries, including accounting. Bitcoin dengan teknologi blockchain di dalamnya, teknologi blockchain itu sendiri ternyata bukan teknologi yang asing bagi akuntansi, karena di sini disebutkan blockchain itu juga sudah digunakan di berbagai macam bidang, termasuk akuntansi di dalamnya. As a result, another concept term triple entry accounting re-emerged. Sebagai hasilnya, ketika akuntansi sudah menggunakan blockchain ini, muncul kembali konsep yang namanya triple entry accounting. Nah, nanti kita akan lihat nih triple entry accounting itu seperti apa. Terus mungkin juga yang nonton bertanya-tanya nih, kalau ada double entry accounting berarti ada nggak single entry accounting? Nanti akan kita lihat di sini. Oke, ini masih sebagai pengantar, triple entry itu konsep yang pertama kali disampaikan oleh Yuji Ijiri tahun 1986. Di sini intinya dia mengatakan yang namanya triple entry itu berarti ketika triple entry bookkeeping ya. Ini pengembangan dari double entry bookkeeping yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau menurut Ijiri itu yang namanya triple entry accounting atau triple entry bookkeeping itu berarti pencatatannya itu tidak hanya double entry, tetapi ditambah satu hal lagi yaitu momentum yang terjadi ketika ada peristiwa itu, ketika ada transaksi. Maka di sini disebutkan, he proposed that in addition to the debit and credit entries, a third layer of entries called debit should be included with a new set of accounts to explain changes of income. Jadi selain kalau double entry bookkeeping kan debit kredit nih, ya kan, kemudian tiap pihak yang bertransaksi akan saling mencatatkan gitu kan. Nah, kalau triple entry-nya Ijiri ini dia mengusulkan selain debit dan kredit itu, selain double entry tambah satu layer lagi, tambah satu lapisan lagi. Menjelaskan perubahan income-nya seperti apa. Nah, maka fokusnya ada di sini. Idenya triple entry dari Ijiri itu adalah adanya momentum financial information. Harapannya kalau perusahaan bisa memasukkan momentum transaksi informasi keuangan ini, maka nanti bisa meningkatkan pengambilan keputusan yang strategik. Itu menurut Ijiri. Nah, konsep ini bertahan sampai dengan akhirnya tahun 2005 ada ahli yang lain, financial cryptographer Ian Grigg. Dia juga punya konsep triple entry tetapi sedikit berbeda banget yang malahnya dengan Ijiri. Totally different meaning. Ya, jadi Grigg ini juga punya konsep triple entry tetapi konsepnya sangat berbeda dengan yang diajukan Ijiri. Dia bilang gini, Ian Grigg raised a new concept. The receipt is the transaction, wherein a digitally signed receipt backed up by financial cryptography between two parties can be viewed by a shared third entry to avoid transaction fraud. Jadi kalau konsepnya Grigg ini adalah yang namanya triple entry accounting itu berkaitan dengan adanya semacam informasi ketiga setelah, jadi kalau udah nyatet nih transaksi double entry bookkeeping debit kredit, setiap entitas mencatat di laporannya masing-masing, ditambahkan satu hal lagi yaitu adanya semacam resip, ya, semacam tanda terima atau faktur yang ditandatangani secara digital oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Ini third entry-nya menurut Grigg. Nah, resip yang ditandatangani digital ini bagi Grigg sangat penting. Kenapa? Karena ini bisa menjadi salah satu media, salah satu sarana untuk mengurangi terjadinya fraud atau penipuan atau kecurangan. Kenapa? Karena di dalam dokumen ini ya, kedua pihak itu sudah saling menyetujui informasi keuangan yang terjadi. Dan ini nanti dalam paper ini digital sign receipt inilah yang akan dicatat oleh teknologi blockchain. Nah, kira-kira itu yang diajukan oleh Grigg.
memang sangat berbeda dengan apa yang disampaikan Ijiri. Nah, untuk memperkuat argumennya Greg di tahun 2014, Jason Tyra itu di sini tertulis, dia menulis artikel singkat tentang Bitcoin. Tyra mengatakan bahwa apa yang diajukan Greg itu possible, sangat mungkin terjadi triple entry itu. Dan bahkan ini akan bisa semakin membantu perusahaan dan pihak eksternal ketika kita bicara tentang isu transparansi informasi akuntansi. Bahkan di tahun 2016 Deloitte mengatakan implementasi dari triple entry accounting dengan blockchain itu akan menjadi game changer dalam akuntansi, akan menjadi pengubah permainan. Kenapa disebut game changers? Ya kalau bayangan saya, dugaan saya, karena selama ini kan akuntansi ini double entry bookkeeping nih. Tiba-tiba nanti atau kelak kita akan mengalami revolusi akuntansi, muncullah triple entry accounting ini dengan teknologi blockchain di dalam. Nah, maka kemudian paper ini ingin menguji seberapa possible, seberapa mungkin triple entry itu dilakukan. Maka mereka akan melakukan penelitian terhadap beberapa teknologi blockchain. Di sini disebutkan sebenarnya ada 7 project blockchain kan gitu ya. Tapi nanti hanya 3 yang diteliti, yaitu Ledgerium, ZK Ledger, dan Paccio. Nah, kemudian kalau tadi ada 2 konsep dari Ijiri tahun 86 dan Greg tahun 2005, si penulis paper ini mengatakan dalam paper ini fokus mereka adalah pada konsepnya Greg yang tahun 2005 itu, sehingga nanti teman-teman bisa melihat sampai ke belakang apa sih yang sebenarnya terjadi atau bagaimana triple entry accounting ini dapat diterapkan pada teknologi blockchain. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus ya. Jadi mereka melakukan studi kasus pada 3 jenis blockchain itu tadi. Ledgerium, ZK Ledger, Paccio. Oke, kita ini oke. Kemudian untuk bagian review, nah ini pengembangannya gitu ya. Akuntansi adalah salah satu profesi yang paling tua di dunia. Accountancy is one of the oldest professions in the world, with some of the earliest known records of commerce dating back to circa 3500 before Christ in Mesopotamia. Disebutkan di sana akuntansi itu salah satu profesi yang paling tua di dunia, dan ada bukti yang menunjukkan transaksi perdagangan pertama kali terjadi itu tahun 3500 before Christ ya. Sebelum Masehi di Mesopotamia. Bayangkan tahun segitu sudah ada transaksi perdagangan kan gitu ya. It means that accounting is very ya tua sekali kan gitu ya, oldest gitu ya. Tapi masih dan akan selalu kita pakai sampai sekarang, sampai ke depannya nanti. However, ancient accounting never progressed beyond a single entry accounting system in 1000 years of existence. Jadi dari muncul pertama kali selama ribuan tahun akuntansi itu selalu menggunakan single entry accounting system. Ya, memang kita tidak pernah belajar ini, tetapi kalau ada double entry ya berarti pasti ada single entry accounting kan gitu ya. The single entry accounting system involves one-sided accounting entry for each transaction. Jadi kalau saya juga belum mengupas ini secara detail, tapi dari tulisannya ini saya membayangkan single entry itu pencatatannya hanya satu entry untuk setiap transaksi. Assets are entered and crossed off as they move in and out of the organization, and the dollar amount is recorded once per transaction. Jadi ya benar tadi, setiap entry hanya dicatat sekali. Aset dicatat, kemudian nanti kalau keluar langsung dihapus, pokoknya seperti itu. Tetapi ternyata single entry ini tidak efektif. Ya. Due to the single record and lack of cross-checking, the system is subject to serious limitation as errors cannot be detected and traced. Jadi nggak bisa di-trace nih transaksinya, kan karena yang dicatat cuma satu entry. Gimana kita mau menelusur transaksinya dengan benar kan gitu. Dan kemudian di sini disebutkan providing ample opportunities for fraud. Juga single entry ini ternyata ya
Dengan model seperti itu memang besar kemungkinan terjadinya fraud. Maka kemudian muncullah double entry ya kan, yang selama ini masih kita gunakan. Double entry bookkeeping was a revolution compared to single entry system. Tetapi tetap double entry ini juga ada risiko fraudnya kan gitu kan. Ya. Makanya teman-teman juga pasti beberapa kali mendengar atau membaca berita bahwa masih terjadi fraud, terutama fraudulent financial accounting gitu kan. Ya karena double entry pun tetap ada celah untuk terjadinya fraud. Nah ini rumus triple entry-nya Ijiri. Jadi ketika kita memahami mengenai double entry record, maka Ijiri mengatakan ditambah satu lagi yaitu adanya momentum kan gitu ya. Maka aset sama dengan income sama dengan momentum. Kemudian, nah di sini disebutkan Ijiri's definition of triple entry accounting focuses on how accounting information can facilitate the decision making of internal management. Jadi fokusnya triple entry-nya Ijiri ini berkaitan dengan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan internal. The goal is to develop an advanced recording system with more momentum information, which will help managers to make better strategic decisions. Jadi harapannya dengan adanya momentum financial information ini, manajer itu bisa semakin baik dalam mengambil keputusan-keputusan strategik kan gitu ceritanya. Nah kemudian tahun 2005 muncul konsepnya GRIC. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi diberi contoh di sana. Contohnya misalnya ada dua orang melakukan transaksi, Alice dan Bob. Alice harus membayar Bob sebesar $100 untuk jasa yang telah dilakukan. Maka kalau dalam double entry system, berarti kan Bob dan Alice akan mencatat nih di jurnalnya masing-masing gitu kan. Berarti kalau kita bicara tentang cash account-nya, maka karena Alice membayar Bob $100, berarti cash account-nya Alice itu akan terkredit $100. Kemudian Bob akan menerima, berarti cash account-nya Bob akan bertambah $100. Itu ceritanya seperti itu kan gitu ya. Nah, kalau menggunakan triple entry sistemnya GRIC, maka Bob akan menulis tambahan resip dokumen, kemudian ditandatangani secara digital yang menyatakan bahwa Bob telah menerima sebesar $100. Kemudian nanti dikirimkan ke Alice. Alice menyetujui, tanda tangan secara digital. Nah ini yang disebut dengan digital receipt yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Konsep inilah yang kemudian, ya, ledger digital inilah yang kemudian oleh GRIC dianggap sebagai third layer, third entry-nya. Bahwa tidak cukup hanya Bob dan Alice mencatat di masing-masing, tetapi juga ada satu dokumen tambahan digital yang diketahui oleh kedua belah pihak dan ditandatangani. Dan itu tertuang dalam teknologi blockchain. Nah, maka kemudian kalau dari tadi kita bicara tentang blockchain, maka di sini kemudian kita akan melihat blockchain itu apa sih? Si penulis mengatakan blockchain is another type of database for recording transaction. Ya, blockchain itu merupakan salah satu jenis basis data. Maka itulah kenapa artikel ini saya berikan di kelas database management system. Salah satu jenis database untuk mencatat transaksi. One that is copied to all of the computers in a participating network. Jadi karena ini digital, teknologi digital ya, yang menyimpan semua informasi, maka ketika ada data atau data yang tersimpan dalam database itu akan dikopi ke semua pihak yang ada di dalam transaksi itu atau di dalam lingkup itu. Itu menurut Deloitte ya. Oke, kemudian kita lanjut aja yang menarik lagi bagi saya.
triple entry accounting ini memang sepertinya akan menjadi fenomena baru di masa depan akuntansi kan gitu ya. Nah, di sini diberikan gambaran bagaimana sih triple entry itu nanti. Kalau dalam double entry accounting system, ketika ada transaksi antara Alice dengan Bob tadi, kan masing-masing akan mencatat, kemudian debit kreditnya jelas kan gitu ya. Alice membayar ke Bob, ya, Bob akan menerima, misalnya Alice mengirimkan cek, kemudian Bob akan menguangkannya, kemudian Bob membuat resip, kirim ke Alice kan gitu. Alice menerima resipnya, kemudian nanti akan dicek oleh auditor eksternal, ya kan tadi yang kita konsepnya kan seperti itu. Ya. Auditor eksternal akan memeriksa untuk transaksi itu apakah benar dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan triple entry, ketika Alice mencatat expense debit 100 dan cash kredit 100, kemudian Bob mencatat cash debit 100, revenue kredit 100, kemudian mereka berdua akan semacam membuat smart contract nih, secara digital. Smart contract yang isinya adalah agreement transfer $100 dari Alice untuk Bob terkait dengan jasa yang telah diberikan Bob. Nah, kemudian smart contract ini nanti akan menunjukkan berapa nilai transaksinya. Dan ini akan tersimpan di blockchain ledger. Sehingga pada akhirnya ketika nanti sekalipun auditor akan ngecek transaksi ini, auditor tinggal ngecek blockchain ledgernya, di mana informasi di situ sudah menunjukkan bahwa ada transaksi pembayaran dari Alice ke Bob sebesar $100 dan itu sudah ditandatangani secara digital oleh keduanya. Jadi dia auditornya tidak perlu lagi ngecek ke Bob, tidak perlu ngecek ke Alice, cukup ngecek di situ saja. Maka poin kelima di sini disebutkan record-nya itu verifiable, creating an easy audit trail. Ya. Record yang tersimpan dalam blockchain ledger ini, ya, ini record yang verifiable, dapat diverifikasi, sehingga kalaupun nanti mau di trace, mau di audit trail itu akan lebih mudah. Auditor cukup ngecek ledgernya doang. Tidak perlu menghubungi Bob untuk menanyakan apakah benar ada transaksi ini, juga tidak perlu menghubungi Alice untuk memastikan transaksi ini juga terjadi kan gitu. Nah, itu sebenarnya poin utama yang ditawarkan oleh keunggulan oleh triple entry accounting ini. Nah, kemudian saya langsung saja, ini sudah disampaikan beberapa referensi, memang referensinya masih sangat sedikit karena blockchain itu muncul 2009 ya tadi ya, Bitcoin. Dan penelitiannya juga sekarang memang baru mulai banyak muncul. Ya. Oke, kemudian ini case study-nya, case study yang pertama blockchain Ledgerium, ini produk namanya Luka. Konsepnya seperti ini, jadi ketika ada dua pihak yang bertransaksi, masing-masing kan akan input di software akuntansinya gitu kan, kemudian akan disimpan dengan teknologi blockchain, ya, dengan teknologi Luka ini. Kemudian nanti akan direkonsiliasi ke bank untuk transaksi yang terjadi. Ya. Kemudian kedua belah pihak itu pasti sudah akan memverifikasi bahwa data transaksi ini benar, verified. Kemudian nanti auditor tinggal ngecek di ledgernya, di Luka itu, di Ledgeriumnya. Itu triple entry di case tadi yang pertama. Jadi di sini kita bisa melihat teknologi blockchain yang dimiliki oleh Ledgerium dalam wujud aplikasi Luka ini memungkinkan untuk dilakukan terjadinya triple entry accounting system. Nah, kemudian yang kedua, studi kasusnya adalah ZK Ledger, Privacy Preserving Auditing for Distributed Ledger. Ini dikembangkan oleh MIT Media Lab, Amerika Serikat. ZK Ledger is said to be the first system to protect ledger participants' privacy and at the same time provide fast, probably correct auditing. Jadi
mereka bisa mengklaim bahwa ledgernya mereka ini, Zk Ledger ini adalah teknologi blockchain yang juga mengutamakan privasi dari pihak-pihak yang bertransaksi gitu ya. Kemudian juga menjamin proses auditing yang tepat kan gitu. Nah, kemudian sedikit berbeda dengan Ledgerium tadi, kalau yang Zk Ledger ini dia ada public ledger dengan transaction details, kemudian Zk Ledger nanti akan mencatat informasi secara keseluruhan kan gitu ya. Nah, kalau Zk Ledger ini ada public ledgernya, bisa diketahui oleh pihak yang bertransaksi, kemudian karena ada privasi yang akan dijaga, maka di sini juga disebutkan Zk Ledger itu akan menghide, menyembunyikan informasi transaksinya karena ada privasi yang harus dijaga tadi itu. Dengan menggunakan Pedersen Commitment, mungkin nanti suatu saat kita akan mengupas ya apa sih Pedersen Commitment itu kan gitu. Nah, maka di sini public ledgernya misalnya ada transaksi dari depositor ke Goldman Sachs, kemudian dari Goldman Sachs membayar ke JP Morgan dan Barclays. Kalau untuk public ledger, detail transaksinya itu akan diketahui. Nah, kemudian terkait pihak-pihak yang bertransaksi, di sini kan berarti ada Goldman Sachs, kemudian JP Morgan dan Barclays. Ya. Zk Ledger karena fokusnya juga mengutamakan privasi, maka ada beberapa informasi yang nanti akan di-hide tanpa mengurangi transparansi dan kualitas nilai dari informasinya. Gitu. Tetapi intinya sama seperti tadi, untuk Zk Ledger ini triple entry accounting juga bisa diterapkan. Kemudian yang ketiga, Pasio Solution, a blockchain ecosystem with triple entry accounting. Kalau Pasio ini agak berbeda dari yang kedua tadi, yang dari dua yang pertama ya. Jadi kalau yang Pasio ini ada beberapa alur cara kerja blockchain-nya. Intinya nanti ketika Pasio blockchain itu diaktifkan, kemudian nanti akan muncul standardized semantic information model. Kemudian nanti akan masuk ke application programming interface-nya, dan kemudian bisa dilakukan yang namanya triple entry accounting. Nah, dari studi kasus ini bisa dilihat bahwa memang sebenarnya triple entry accounting yang diajukan oleh Crick tahun 2005 itu memang sangat mungkin untuk dilakukan. Ini bisa dikatakan revolusinya akuntansi kan gitu ya. Maka di sini disebutkan triple entry accounting with blockchain. Ya, jadi konsep triple entry akuntansi dengan blockchain itu adalah sesuatu yang baru, tetapi juga sangat potensial untuk menjadi salah satu cara efisien dalam mencapai trust dan transparansi. Maka kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, ya, si penulis mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang teknologi blockchain dan akuntansi di dalamnya, ya, triple entry accounting ini sesuatu yang sangat possible, ya, posibilitasnya tinggi untuk dilakukan. Dan kemudian dari apa yang mereka lakukan terhadap 3 contoh teknologi blockchain, setelah diterapkan triple entry accounting, memang bisa menjamin meningkatnya transparansi informasi keuangan.
Maka di sini disebutkan asserting that triple entry accounting with blockchain when properly implemented can fundamentally improve accounting. Jadi kesimpulan mereka adalah juga dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya ya. Triple entry accounting ini sangat mungkin untuk dilakukan ya, di masa yang akan datang, menjamin trust dari pihak luar juga karena informasinya verifiable, dapat diverifikasi, kemudian dapat meningkatkan meningkatkan transparansi informasi keuangan, ya, sehingga ketika dilaksanakan dengan benar, maka triple entry accounting with blockchain ini bisa meningkatkan kualitas akuntansi secara fundamental. Hanya memang kemudian di bagian terakhir disebutkan ya memang, tetapi kondisinya sekarang adalah triple entry accounting blockchain ini masih sangat sedikit yang yang muncul ya produk-produknya, tetapi mungkin di masa yang akan datang akan semakin banyak bermunculan produk blockchain yang memungkinkan dilakukannya triple entry accounting bookkeeping. Kemudian di bagian akhir dia mengatakan, penulis juga memberikan saran untuk penelitian berikutnya. To further explore the practical issues regarding the development and implementation of triple entry accounting, the project discussed above and other triple entry accounting project that are not detailed in this paper should be followed closely. Jadi agar pemahaman terkait dengan isu praktis terkait dengan pengembangan triple entry accounting ini semakin kuat, maka nanti kedepannya bisa dilakukan penelitian yang lain yang bisa yang mungkin bisa menambahkan ada produk blockchain apalagi yang nanti akan bisa mengakomodasi triple entry accounting ini. Kemudian metode penelitian dapat diperluas. Research methods can extend to include eksperimen, ya bisa ditambah dengan eksperimen, survei, wawancara, studi kasus yang lainnya yang sejenis seperti ini. Kemudian untuk menambah dukungan secara teoritis, maka konseptual dan theoretical basisnya bisa diuji lebih lanjut terkait dengan triple entry accounting ini, karena ini memang masih penelitian awal untuk konsep yang bisa dikatakan revolusioner itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya sekali lagi akuntansi dan teknologi itu akan sangat berkaitan erat, termasuk dalam hal database kan gitu ya. Jadi teman-teman akuntansi bagi saya pribadi tetap perlu menambah wawasannya terkait dengan basis data. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk analisis jurnalnya, analisis artikel ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita ketemu lagi di analisis artikel riset yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel ini. Terima kasih.